Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Imam kita, kemudian para binal, pengurus Masjid Ar-Ridho Jalan Ibnur. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW atas segala risalah yang telah disampaikan oleh beliau, sehingga sampai hari ini risalah itu bisa kita laksanakan walau belum secara maksimal. Tapi mudah-mudahan dengan yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua kami, salah satu yang kita mintakan dalam hidup ini selain iman, Islam, ihsan dan ilmu, rezeki, kita juga selalu meminta agar diberi sehat dan afiat. Sehat dan afiat. Apa beda sehat dan afiat? Sehat itu berdasarkan pada uraian para alim ulama secara bahasa Tanjung Balai saja. Sehat itu bila anggota tubuh kita berfungsi sesuai dengan fungsinya, itu sehat. Contohnya, kalau kaki bisa berjalan, mata bisa melihat, tangan bisa memegang, itu berarti anggota tubuh kita sehat. Sedangkan afiat itu anggota tubuh kita ini kita arahkan untuk mentaati Allah. Kaki dilangkahkan ke tempat yang baik, mata, mulut, telinga dan seterusnya itu kita gunakan untuk mentaati Allah. Maka dalam doa itu kita selalu meminta agar sehat wal afiat. Salah satu ibadah yang membuat kita sehat itu adalah puasa. Ada dasarnya, kalau kita baca ada hadis Nabi Muhammad SAW, sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Dan banyak testimoni pengakuan orang-orang yang sakit ketika dia melakukan terapi dengan melaksanakan ibadah puasa itu, maka penyakitnya pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumu tasihu itu hadis sahih yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad agar kita sehat. Dan kita pun mengalami itu ketika ada mah. Biasanya kalau kosong perut tak puasa, mah makin mengamuk. Tapi begitu puasa, semuanya bisa netral. Walaupun memang harus bertahap. Itu salah satu ibadah amalan yang realisasi dari doa kita itu supaya sehat walafiat adalah puasa. Berpuasa, apakah puasa Ramadan seperti yang kita laksanakan hari ini, sudah mencapai hari yang ke-10 dan malam ini malam yang ke-11 Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa itu kita menjadi orang-orang yang sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu orang tua kami, tentang kajian puasa tentu sudah banyak disampaikan para muallim di Kota Tanjung Balai. Pak
malam ini aku sampaikan bagaimana kita supaya sehat. Selain tadi dianjurkan Nabi kita untuk puasa. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita. Ada satu kitab, nama kitab itu Maraqil Ubudiyah. Nama kitabnya Maraqil Ubudiyah. Siapa menyusun kitab itu? Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantini, orang Indonesia tapi lama menjadi mufti di Mesir, orang Banten. Kemudian beliau menyusun kitab Maraqil Ubudiyah ini dari kitab Imam Mujtahid, Imam Al-Ghazali. Jadi ada kitab induk namanya Bidayatul Hidayah. Lalu dari sini dilahirkan atau dikaryakan oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantini satu kitab namanya Maraqil Ubudiyah. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu, Bapak Ibu orang tua kami, ada satu bab namanya Babul Sholatil Babul Jumu'ah, bab tentang Jumat, baik amalan-amalan sunat, amalan-amalan wajib berkaitan dengan hari Jumat. Jadi karena momennya sangat pas, mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu ingat dan bisa kita amalkan secara bersama-sama, karena amalan ini memang untuk malam Jumat dan hari Jumat. Jadi kubacakan hadisnya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Apakah sekarang pulang dari tarawih, apakah besok subuh sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Pokoknya durasi waktunya dari malam Jumat sampai hari Jumat. Jadi next akhirnya nanti itu asar. Habis waktu asar masuklah dia malam Sabtu. Sebenarnya mungkin di antara kita ada yang sudah mengamalkannya ini, karena kita tahu itu amalannya umum, cuma ini membuat keutamaan mengamalkannya. Apa itu? Yaitu membaca surah Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat. Dan diamalkan itu kan membaca surah Kahfi pada malam atau hari Jumat. Hadisnya begini, Bapak Ibu orang tua kami. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal Kahfi, siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi, siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu jumlah ayatnya 110. Kapan dibacanya? Lailatul Jumu'ati aw yaumal Jumu'ah, pada malam Jumat atau pada siang Jumat. Di tadi statusnya tadi pada maghrib itu sudah masuk itu, ya. Cuma karena kita sibuk tadi berbuka, sholat maghrib, sholat tarawih, mungkin tak sempat pada waktu kita beberapa saat ke depan. Dia nuran, diberilah dia cahaya. Dia nuran, diberilah dia cahaya. Kalau ditanya siapa yang mengasihi cahaya, cahaya hanya milik Allah. Jadi tak ada yang bisa memberikan cahaya kecuali Allah. Min haitsu yaqra'uha ila Makkah, dikasihlah dia cahaya dari tempat duduk dia membaca itu, terhubung cahaya itu ke Makkah. Kita nampak pula itu. Jadi
Coba-coba di kampung tak boleh nampak cahaya kamu kan apa tidak boleh nampak. Kalau dia pula nyawang boleh terlalu bercahaya. Pilot yang bingung cahaya apa dalam kembali ini. Jadi nak menampak mengetahui cahaya itu hanya Allah. Jadi ketika kami dulu belajar kitab ini dibahas buku kami contohnya dan mengamalkan surah Al-Kahfi ini akan menyampaikan seseorang ke Makkah walaupun dia belum haji dan umrah. Makanya faktanya ada saudara-saudara kita pulang nanti dari Makkah, apakah pulang haji atau umrah, nampak engkau di sana. Nampak aku panggil tak kau sabit. Bukan dia yang sama, amalannya sudah sampai ke sana. Maka salah satunya adalah tilawatil Quran. Di antara banyaknya surah-surah Al-Quran itu adalah membaca surah Al-Kahfi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu orang tua kami, wa ghufira lahu ilal jum'atil ukhra wa fadli salasati ayyam. Diampunkanlah dosanya, dosa orang yang membaca surah Al-Kahfi itu ila jum'atil ukhra, sampai Jumat akan datang. Jadi kalau kita baca malam Jumat ini diampunkan dosa kita sampai Jumat akan datang. Wa fadli salasati ayyam, ditambah 3 hari. Jumat ke Jumat 8 tambah 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi 11 hari diampunkan dosa kita. Walaupun kata ulama dambun shaghirun, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan dosa yang tidak berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau menggosip, menghibahkan orang, apalagi kita dalam keadaan puasa. Itu dua keutamaannya ya. Yang ketiga, wa shalla alaihi sab'una alfin malakin hatta yusbiha. Yang ketiga, fadilah membaca surah Kahfi pada malam atau hari Jumat itu, malaikat bersolawat kepadanya. Berapa jumlah malaikat yang bersolawat itu? Sab'una alfin, 70.000 malaikat bersolawat kepada seorang apabila dia membaca surah Kahfi pada malam atau hari Jumat. 70.000 malaikat. Kami itu dah 70.000 tu. Kalau ada sudah bawa 70.000 kemana tak pahala menyeram-nyeram pajak. Dulu aku provinsi kalau 70.000. Apalagi keempat, wa ufiya minad da'i, diselamatkan dia dari berbagai penyakit. Jadi tadi tema sentral kita tu supaya kita sehat. Membaca surah Al-Kahfi, keutamaannya yang keempat adalah diselamatkan dia dari berbagai macam penyakit. Sudah ada dijelaskan penyakitnya di dalam kitab baru itu. Di antara penyakitnya adalah wadamilah. Damilah. Nama damilah itu nama penyakit. Apalah damilah itu? Dijelaskannya damilah itu daun fi jawfil batni, penyakit di dalam perut. Au daun asyadun harrun fil batni, atau penyakit di dalam perut yang sangat panas, macam tabakah perutku. Itulah jadilah. Au bil qalbi, atau penyakit dalam perut, dalam penyakit yang sangat panas yang dirasakan di jantung. Itulah dia. Ya, itu uraian dari penyakit damilah. Ada lagi penyakit yang disebutkannya, ada wadatal jambi, sakit
Ya, itu. Ada lagi Ustaz, ada lagi sini Bu, wal judami, penyakit jujam. Apa jujam itu? Kalau bahasa medis kusta. Kalau sedang tidak Pak, kustanya dah agak hilang, tapi ada penyakit yang muncul baru, namanya bukan kusta, tapi efeknya hampir sama, namanya diabetes atau penyakit gula. Ini gula ini menunjuk rasa juga ini Pak. Dalam dibaca teh manis, paten rasanya tak muncul gula. Dan muncul mantap teh manis ni. Dia ambil kopi, dia ambil air panas, dia ambil gula, dibancuh. Kau cakap buat paten kopi kau ni. Giliran hebat tak disebutkan gula, tapi giliran penyakit gula di bawah-bawah. Untuk rasa gula. Sama sama ayam. Giliran pakai kaki ayam tak basuh dibilang kaki ayam. Tulisannya dia dibilang cakar ayam. Kira-kira buah telurnya digoreng, dimasak, tak dapat telur ayam. Kalau tak mata sapi, telur dadar. Kasihan dia punya ayam. Ada kubaca di Facebook, bercakap seekor ayam, omak katanya. Kita mengapa nama kita tak banyak? Kenapa? Manusia itu makanya banyak namanya. Ada si Umi, si Neni, si Siti. Kita ayam saja. Kata omaknya membuat hati anaknya itu. Iyo, manusia kalau hidup banyak namanya. Kita satu. Tapi begitu mati manusia ini, namanya kalau tak banyak, jalan. Kita ambil apa? Ada ayam penyet, ada ayam kalasan, ada ayam geprek, ada ayam Kentucky. Jadi cerita-cerita itu menghibur juga supaya jangan terlalu apa namanya. Ada lagi penyakit disebutkan di situ, ada namanya wal baros. Baros ini kalau bahasa medisnya pun penyakit sopak, penyakit kulit. Kalau bahasa viralnya glowing yang tak diinginkan. Glowing tapi penyakit dia. Yang terakhir disebutkan di dalam kitab itu Bapak Ibu orang tua kami, wa fitnatin dajjali, orang yang membaca kahfi secara terus-menerus di malam atau hari Jumat diselamatkanlah dia dari fitnah dajjal, makhluk yang sangat pendusta. Mudah-mudahan ibu ingat momen ini Bapak. Jadi pulang dari kita nanti kalau mungkin ada Pak Buko yang masih menunggu, selesaikan dulu. Jadi sebelum tidur baca surah Al-Kahfi semampu 50 ayat kan sebelum sesudah sabu menjelang subuh bisa disambung. Mudah-mudahan kita dengan mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pertama puasa, yang kedua membaca surah Al-Kahfi, kita sehat walafiat, sholat itu beribadah. Mudah-mudahan dengan keutamaan majlis ini kita disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan di hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasi Bapak Ibu dengan kebaikan bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.